pokoknya Mama mau dia pergi. Mama nggak boleh ngambil keputusan buru-buru kayak gitu. Mama harus pikirin baik-baik. Enggak, Dewi. Dia mau mencelakakan kita semua. Dan dia nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Kenapa kamu nyuruh polisi ini tangkap aku sama mama aku? Karena selama ini kau sudah menipu semua orang di sini, Bella. Dengan pura-pura menjadi bos di perusahaan Ihsan. Siapa perintah? Pak, pasti jangan, tapi jangan saya ke penjara, ayah, Pak. Jangan bawa, ayo, jangan bawa. Awas, kamu. Tunggu apa lagi? Ayo kita pindah. Kecuali Nadine. Sebaiknya Nadine tinggal di sini aja dulu, ya? Mama kenapa? Kalau Nadine ikut sama kita, aku juga. Tapi kalau Nadine tetap di sini, aku juga akan di sini bersama Nadine. Baik-baik aja sampai si Radit datang. Kurang ajar tuh dia tuh. Pak! Buka pintunya! Woi, berisik! Sekali lagi lu teriak, gue sumpah mulut lu sama sendal. Tahu nih. Banget tahu nih. Jangan ambil barang milik. Chandra, aku cuma mau melihat lebih dekat saja. Asal kamu bisa bikin Nadine merasakan sakitnya, ya itu sudah cukup membuatku senang. Aku sudah siapkan teluh yang lebih baik untuk Nadine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nyonya. Bo Jum seneng banget karena Nyonya sekeluarga udah balik lagi ke sini. Bo Jum juga senengnya soalnya Bu Silvi sama Non Bella itu udah ketangkep. Jadi nggak ada yang godain Nyonya sama Non Nadine lagi. Iya nggak Ton? Iyanya, Atun juga seneng banget. Terima kasih ya, kalian sudah setia nunggu kami. Jalannya. Kepalaku. Astagfirullahaladzim. Mbak Nadine. Kenapa Non Nadine kepalanya ngebul gitu Ton? Iya Mbok, kenapa ya Mbok? Ayo Mbok, kita bantuin Non Nadine Mbok. Ayo Mbok. Jangan, gak usah. Ya Allah, Bu Jum liatin. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ini terjadi lagi, Ihsan. Kenapa sih kita nggak berhentiin dia kayak begini terus? Mbak Nadine istighfar Mbak. Mbak ikutin aku ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
Rupanya siluman itu sudah mulai belajar berdoa. Ini yang membuat ilmuku terpental. Ini belum selesai, Nadine. Kamu harus merasakan sakit yang lebih parah dulu. Ya udah Ishan, sekarang kamu ke kantor aja. Mama ini bicara apa? Keadaan Nadine seperti ini, Ma. Aku nggak mungkin bisa tinggalin dia, Ma. Ya udahlah, Nadine itu sering kesurupan. Terus sampai kapan kamu ngurusin dia kayak begini terus? Kamu ke kantor aja, sayang. Nadine. Aku nggak apa-apa. Jangan gara-gara aku. Urusan kantor kamu jadi terbengkalai. Nadine, kamu yakin? Kamu nggak apa-apa, sayang? Ya. Oke. Mbok Jum, Atun, tolong bawa Nadine ke kamar. Iya, Den. Baik, Den. Ayo, ayo. Ishan, kamu itu harus bisa memilah-milah mana yang lebih dulu kamu prioritaskan. Masih banyak kan urusan yang lebih penting dari dia. Ayo, Wi. Istirahat ya, Non. Dia lagi. Jangan ganggu aku. Pergi! Pergi, jangan ganggu! Non, Nadine kenapa? Ada apa toh, Non? Kuntilanak. Iya. Kuntilanak. Di mana, Ton? Nah, Non, nggak ada kuntilanak, Non. Di sini nggak ada apa-apa, Non. Nggak ada apa-apa. Ada. Tadi dia masuk ke sini, Bi. Ada. Ada apa ini, Mbak Nadine? Kenapa? Ini, Non. Kata Non Nadine di sini ada kuntilanak, Non. Iya, Non. Gak ada apa-apa, Mbak Nadine. Itu dia. Itu dia. Mbak Nadine. Itu dia. Mbak Nadine tenang ya, di sini nggak ada apa-apa. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Ada apa lagi sih ini? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Mbak Nadine tenang ya. Mbak Nadine harus banyak istighfar. Saya udah nggak tahu lagi sampai kapan saya bisa terima kamu seperti ini. Wah, udah Mama sabar ya. Bojum ambilin teh hangat ya buat Mbak Nadine. Biatun tolong jagain Mbak Nadine dulu ya. Saya mau bawa Mama Maya keluar. Iya, Nan. Ayo, Ma. Ya Allah, Mbok Jum. Bikin tehnya jangan lama-lama dong, Mbok. Lama-lama Atun juga takut di sini, Mbok. Non, Atun susulin Mbok Jum dulu ya. Takutnya Mbok Jum lupa simpen gulanya di mana. Ini pasti ada hubungannya sama orang yang meneluh aku. Non Nadine-nya kemana toh? Kok hilang? Iya, Mbok. Non Nadine kok pakai hilang segala ya, Mbok? Mbok, gimana nih, Mbok? Gimana sih kamu, Ton? Berikan juga, Mbok. Ayo, Mbok. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
Oh iya, selamat ya Pak. Bu Bella udah ditahan karena kasus penipuannya. Iya, selamat ya Pak. Terima kasih banyak. Pak Ihsan selamat ya. Saya ikut senang Papa bisa jadi bos kita lagi. Terima kasih. Terima kasih Radit, terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, perusahaan ini nggak mungkin akan kembali padaku lagi. Terima kasih banyak. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku padamu dan juga Nadine. Aku berharap kau dan Nadine juga bisa percaya padaku sekarang. Radit, nggak mungkin kalau aku nggak percaya sama kamu lagi. Karena kamu sudah buktiin semuanya padaku dan juga pada Nadine. Dan mulai sekarang ini, kau bisa fokus lagi untuk mengurusi perusahaanmu ini, Ihsan. Tidak usah takut lagi diganggu oleh Bella. Aku yakin sekali, Bella tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Suara perempuan itu datang lagi. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah terus. Pasti cuma hayalan aku aja. Kuntilanak itu nggak ada. Kenapa kuntilanak itu terus-terusin ganggu aku? Aduh, kepalaku. Tunggu, Tara. Aku tahu itu kamu, Tara. Aduh, kepalaku. Makasih, Kek. Nadine? Kenapa dia? Nadine, kau kenapa lagi? Apakah kau diteluh lagi? Mungkin gak ada salahnya kalau aku menceritakan ke Radin.
dia kayaknya udah benar-benar berubah. Siapa tahu dia bisa bantuin aku. Kita harus ke suatu tempat untuk mencari tahu siapa yang sudah berani meneluhmu, Nadine. Aku lihat Tara beberapa hari ini, Radit. Tara? Iya, Tara. Tadi aku ngelihat dia. Bukankah dia sudah meninggal? Aku yakin bukan Tara. Itu Tara. Itu pasti Tara. Aku nggak salah lihat. Baiklah, Nadine. Sekarang ikutlah bersamaku. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Tolong, Nadine. Percayalah padaku. Aku mohon padamu. Tidak mungkin aku menjatimu lagi. Aku cuma ingin mencari tahu siapa yang telah berani meneluhmu, Nadine. Tapi kamu mau ajak aku kemana? Nanti juga kau pasti akan tahu. Aku nggak mau jalan berdua sama kamu. Aku mau Ishan dampingi aku. Oke. Halo, Ihsan. Aku bertemu dengan Nadine di dekat Taman Gajah Mada. Kau bisa datang kemari sekarang kan? Baiklah, aku tunggu ya, Ihsan. Apa aku perlu cerita soal Tara? Keren. Emangnya kalian gak ada yang lihat kepergiannya Mbak Nadine? Enggak, Non. Enggak, Non. Saestu Non, Mbok Jum sama Atun gak lihat. Astagfirullahaladzim. Udahlah, nggak usah nyariin Nadine lagi. Biar aja dia pergi. Ma, tapi kasihan Mbak Nadine. Lama-kelamaan hidup kita nggak akan pernah tenang karena kehadiran Nadine. Rasanya Mama suruh dia aja pulang ke hutan. Nggak usah balik lagi. Ishan. Nadine, ada apa? Kamu nggak apa-apa? Ada apa? Sepertinya Nadine baru saja diteluh lagi, Ihsan. Nadine, tenanglah. Kamu harus tenang. Kamu jangan takut. Sekarang ada aku di sini. Kamu jangan takut. Aku tinggal dulu ya, biar kalian berdua bisa bicara. Radit, terima kasih ya kamu sudah temani aku dan panggilin Ishan buat aku. Sudahlah, santai saja. Memang sudah seharusnya aku berbuat seperti ini pada kalian. Aku pergi dulu ya. Nadine, sekarang kamu tenanglah. Nggak ada yang terjadi padamu. Ayo, kita pergi. Apakah mungkin yang meneluh Nadine selama ini adalah Tara? Kalau iya berarti Tara masih hidup selama ini. Tara! Tara! Kau di mana, Tara? Hai, nama kamu siapa? Nama aku Adif. Nama aku Diva. Mari kita main yuk. Ayo. Gak kena. Gak kena. Kejar aku. Lihatlah anak-anak itu. Kamu tahu Nadine? Aku udah gak sabar lagi. Gak sabar lihat anak kita besar seperti mereka. Aku ingin lihat anak kita tumbuh seperti mereka itu. Awas ya kalau kena ya. Kena. Kita beli es krim yuk. Ayo.
Ada apa Nadine? Kenapa kamu kelihatan ketakutan? Aku diganggu lagi. Gimana ini? Aku nggak mungkin bilang ke Ishan kalau di sini ada yang mengganggu aku. Nadine? Nadine, tenanglah. Ayo kita pergi. Ayo. Sekarang kamu akan merasakannya, Nadine. Nadine, tenang, Nadine, tenang. Ada apa, Nadine? Nadine? Istrinya kenapa? Aku nggak tahu istriku kenapa. Tahu-tahu istriku seperti ini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yasma'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yahudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ibu nggak apa-apa? Sebaiknya pikiran ibu jangan dibiarin kosong, Pak. Kita kalau pikiran kosong gampang dirasukin. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine, ada apa? Kamu nggak apa-apa? Aku rasa tadi ada Tara. Tara? Nadine, Tara udah meninggal. Tapi kalau Tara meninggal, tapi itu benar-benar Tara. Dia belum meninggal, Ishan. Mungkin dia yang meneluh aku. Nadine, dengar aku baik-baik. Dengar ya, Tara itu sudah lama meninggal. Jadi kamu nggak mungkin lihat Tara lagi. Aku mohon, kamu jangan mikirin hal itu lagi ya. Ayo, kita pergi. Ayo. Paman, Bibi. Tadi aku bertemu Nadine dan Ihsan. Sepertinya mereka sekarang sudah bahagia. Nadine gak mungkin bahagia sama Ihsan. Rumah dan perusahaan mereka sudah kembali ke tangan Ihsan. Itu yang telah membuat mereka bahagia, Paman. Tapi sayang sekali sepertinya ada sesuatu. Tapi kenapa? Ada teluh yang terus meneror Nadine, Bi. Jadi kamu tahu masalah ini? Aku sekarang sedang mencari siapakah pelakunya, Paman. Radit tahu teluh yang menyerang Nadine. Jangan-jangan justru dia pelakunya. Kita segera pergi dari sini. Sepertinya mereka curiga kalau aku. Nadine, dari mana aja kamu? Bukannya kamu istirahat? Kamu juga, Ihsan. Ngapain kamu jalan-jalan sama Nadine? Bukannya kamu ke kantor? Wah, aku mohon jangan bicara begitu. Kamu kan tahu perusahaan kita baru aja balik. Harusnya kamu itu fokus ngurusin perusahaan.
Bukannya jalan-jalan yang gak penting sama Nadine. Ma, aku melihat kondisi Nadine seperti ini, aku nggak bisa kemana-mana. Wah, udahlah. Mbak Nadine itu kan lagi sakit sekarang. Nadine? Tuh kan, jadi begini lagi kan? Aduh, Mbak Nadine. Ya ampun. Jadi begini sih? Ya Allah, Mbak Nadine kok muntah paku sama kerikil kayak gini? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama bayi Mbak Nadine. Udah Dewi, kamu jangan dekat-dekat dia. Mama nggak mau kamu semua ketularan. Ada apa dengan Mama? Ma, anak yang ada dalam kandungan Nadine ini juga cucu Mama. Harusnya Mama jangan bilang seperti itu. Harusnya Mama ikut khawatir pada bayinya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama bayinya? Kenapa Mama seperti itu? Lihat itu. Mas Isyan, lebih baik Mas Isyan sekarang ke kantor aja. Biar aku yang jaga Mbak Nadine ya. Enggak, Dewi. Aku nggak mungkin bisa ninggalin Nadine dalam kondisi seperti ini. Itu nggak mungkin. Sayang, aku nggak apa-apa. Kamu pergi aja ke kantor ya. Kamu yakin? Kalau kamu nggak pergi ke kantor, nanti malah terbengkalai semuanya yang ada di kantor, sayang. Percaya sama aku nggak apa-apa. Oke, Dewi, tolong kamu jagain Nadine. Aku akan kembali ke kantor. Iya, Mas. Terima kasih ya, Dewi. Aku baik-baik aja kok. Nggak apa-apa. Lebih baik kamu jagain Mama ya. Mbak Nadine yakin. Ya udah kalau gitu. Aku tidak bisa menunggu lama, Nadine. Aku harus mengambil janinmu. Ini demi cintaku padamu. Demi cintaku padamu, Nadine. Janin Nadine sudah tidak ada. Kenapa bisa hilang? Kepalaku, kenapa tiba-tiba pusing begini? Ngapain ular Radit ada di sini? وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Anas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan aku.
Siapa itu? Aku benar-benar kangen kamu, Ihsan. Aku ingin sekali memeluk kamu. Kita harus menguasai anak Nadine. Ya Allah, mana ini? Udah. Gak usah dekat-dekat. Mama nggak boleh kayak gitu. Itu Mbak Nadine benar-benar kesakitan. Kita harus tolongin dia. Nadine! Nadine! Ya Allah. Nadine! Nadine! Mama, Dewi, tolong pegang perutnya. Dewi, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nadine, aku mengkhawatirkanmu. Sekarang kita harus ke dokter untuk mengecek keadaannya. Ayo, cepat. Jangan bawa Nadine ke dokter. Nanti kalau dokter lihat anaknya ular gimana? Aku nggak peduli, Ma. Aku nggak peduli bayi ular ataupun bayi manusia. Aku harus tetap menjaganya. Jangan larang aku. Aku akan tetap ke dokter. Ayo. Tapi, Ihsan. Ma udah biarin aja ya. Bayi itu kan gak berdosa. Kita harus tetap jaga Mbak Nadine dan bayinya. Sekarang kita masuk aja ya. Ayo kita masuk ya, Ma. Ayo, Nadine. Tara, kamu masih hidup? Pasti kamu pelakunya. Aku cuma ingin menemui kamu, Ihsan. Aku cuma ingin memastikan kalau kamu baik-baik aja. Mau apa kamu kemana? Aku mau menyingkirkan kamu. Ini belum seberapa, Nadine. Nadine. Ada perutku. Tolong bawa aku, Ihsan. Ayo. Ini belum seberapa, Nadine. Kamu akan merasakan yang lebih dari ini. Tara, tidak kusangka ternyata kau masih hidup. Apa kabar, Adit? Mau apa kau kemari? Pasti kau punya rencana jahat lagi. Sepertinya kamu bisa membaca pikiranku. Benar, aku akan menyingkirkan Nadine, termasuk orang-orang yang dia sayangi. Sebelum kau menyakiti Nadine, kau akan berhadapan denganku. Benarkah? Jangan macam-macam kau, Tara. Sebelum kau menyakiti Nadine, langkai dulu mayatku. Jadi kau yang telah meneru Nadine.
Kau yang masuk ke dalam tubuh Nadine. Tara! Tara! Keluarlah, jangan sembunyi! Kalau terjadi apa-apa pada diri Nadine, kau pasti akan kubunuh. Sekarang sudah terbukti kalau Tara yang sudah menelun Nadine. Tapi siapa yang mengambil janin Nadine? Ya Allah, semoga Mbak Nadine gak kenapa-napa ya. Iya Non, semoga aja anak dalam kandungan Non Nadine juga sehat ya Non. Dewi, kamu kelihatan capek banget. Udah istirahat aja sana. Ma, aku itu kepikiran Mbak Nadine. Mbak Nadine itu kan sekarang lagi. Ya udahlah, kamu terlalu mikirin Nadine. Biar aja dia pergi. Mendingan kamu mikirin bagaimana kamu segera mendapatkan momongan. Biar rumah ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan ketawa anak kamu. Bukannya kesedihan. Ma, kita jangan bahas itu dulu ya sekarang. Udahlah kalau gitu kamu sebaiknya tidur aja. Istirahat sana. Nadine, kau begitu mencintai Ihsan. Padahal banyak orang menentang kalian. Harusnya aku yang kau cintai, bukan Ihsan. Bagaimana dokter? Apa baik-baik saja? Pak, saya tidak menemukan bayi dalam kandungan. Maksud dokter, janin saya hilang. Bu, kandungan ibu ini memang rawan keguguran. Keguguran? Itu nggak mungkin dokter. Aku nggak mungkin keguguran. Bu, tenang Bu. Tapi dokter pasti salah. Aku nggak mungkin keguguran. Ihsan, aku nggak mau kehilangan bayi aku. Dokter. Nadine tenanglah. Apapun yang terjadi. Tapi aku nggak mungkin kehilangan bayi aku. Nadine tenanglah. Apapun yang terjadi pada bayi kita harus hadapi bersama Nadine. Karena itu adalah bayi kita. Kamu gak usah khawatir. Aku bersamamu sayang. Nadine. Stop! Jangan ganggu aku lagi! Stop! Nadine, tenanglah Nadine. Nadine, kamu kenapa? Tenanglah. Apa yang terjadi padamu sayang? Tenanglah, Nadine, tenanglah Nadine. Nadine, tenang. Nadine, tolong dengarkan aku. Nadine, aku mohon kamu jangan seperti ini. Kondisi kamu sedang lemah, Nadine. Tolong kamu jangan capek-capek dulu, Nadine. Kamu butuh istirahat. Tapi bayi kita. Iya, Nadine, aku mengerti. Tapi ini adalah cobaan untuk kita dan kita harus hadapi bersama-sama, sayang. Aku sudah gagal jadi ibu. Kenapa harus anakku? Nadine, kamu jangan bicara seperti itu. Ini adalah cobaan dari Tuhan dan rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Kita hadapi bersama, sayang. Kamu jangan takut. Tapi pasti ada yang ngambil janin aku. Maksud kamu apa? Iya, janin aku nggak mungkin hilang begitu saja. Iya, tapi siapa yang mengambilnya? Radit. Aku yakin dia pelakunya. Radit? Kepalaku, kenapa tiba-tiba pusing begini? Ngapain Nona Radit ada di sini? Itu artinya Radit masih juga belum berubah.
Nadine, aku harus temukan Radit sekarang juga. Ya, kita harus kasih pelajaran ke Radit. Chandra, keluar kamu. Ada apa denganmu, Chandra? Aku minta kamu singkirkan Nadine. Kenapa sampai sekarang dia masih hidup juga? Gak gampang bunuh Nadine sekarang. Banyak yang melindungi dia. Dan dia juga bukan siluman yang lemah. Justru sekarang kamu yang lemah. Kelemahanmu adalah cinta sama Ihsan. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan Chandra. Saya tidak mengubah pembicaraan. Saya hanya bicara kenyataan. Chandra, aku mau Nadine secepatnya mati. Dan aku mau orang-orang yang ada di sekitarnya juga terkena dampaknya. Termasuk perempuan yang ada di rumah itu. Jadi, kamu mau bunuh juga perempuan yang lain? Karena siapapun, gak boleh ada yang memiliki Ihsan kecuali aku. Ada apa kalian mencariku ke sini? Akhirnya kamu datang juga. Katakan, ternyata kamu selama ini pura-pura baik karena kamu ingin mengambil bayi Nadine. Katakan, di mana janinnya? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang janinnya Nadine. Kamu ngaku aja. Kamu kan yang ambil janinku. Aku pikir kamu berubah jadi baik, Radit. Hampir saja aku percaya sama kamu. Ini salah paham, Nadine. Aku tidak melakukannya. Bukan aku pelakunya, Nadine. Dengar, kamu selama ini sering bertemu aku. Menurutmu itu salah paham? Kalau bukan kamu pelakunya, lalu siapa? Katakan. Di mana janin aku? Tolong kembalikan. Tolong kembalikan janin aku. Aku tidak bohong, Nadine. Aku berani sumpah kalau bukan aku yang telah mengambil janin itu. Dengar baik-baik, Radit. Kamu sekarang nggak bisa pura-pura menjadi orang baik lagi. Aku akan membuat kamu mengaku, Radit. Dan sekarang kamu nggak usah pura-pura lagi karena aku sudah tahu kebusukanmu. Di mana janinku? Terserah kau ingin bicara apa, Ihsan. Silakan saja, kau boleh pukul aku. Aku pasti akan terima. Tapi kalau kau minta kembali janinnya Nadine, bukan aku yang mengambilnya. Kurang ajar kamu, Radit. Aku gak mau dengar suara itu. Hentikan! Nadine. Hentikan! Suara apa yang kamu maksud? Aku nggak dengar suara apapun. Tara, aku tahu itu kau. Ayo keluarlah. Nadine, tenang. Hentikan! Tara, berhentilah mengganggu Nadine dan juga Ihsan. Pergilah dari kehidupan mereka. Tara, apapun tujuan kamu ke sini, tolong tinggalkan kehidupan kami. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali dan mengganggu aku dan Nadine? Pergilah. Pergi, Tara, pergi.
Radit, di mana janinnya? Aku minta padamu kembalikan janinnya. Radit, aku gak akan pernah bisa memaafkan kamu. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa. Akan kubuktikan. Kalau bukan aku yang mengambil janinmu, Nadine. Apa mungkin Tara yang mengambil janinnya Nadine? Pak, kenapa suara ini selalu mengikuti kita? Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu kalau berani. Sepertinya dia udah pergi, Pak. Iya, kita nggak usah peduli sama dia. Ayo kita temuin Nadine. Iya, Pak. Ma, ini aku buatin teh hangat buat Mama. Makasih, Awin. Isyan jam segini kok belum pulang juga sih ya? Mungkin mereka masih di jalan kena macet, Ma. Padahal jarak rumah sakit ke rumah ini berapa sih jaraknya? Harusnya kan mereka sudah pulang dari tadi. Ma, Mama tenang aja ya. Mama nggak usah terlalu mikirin Mas Isyan sama Mbak Nadine. Bi, jujur ya, Mama itu sudah trauma. Karena Nadine itu sering ngajak Isyan ke hutan. Ke dunia ularnya itu loh. Mas Isyan sama Mbak Nadine udah pulang. Mbak Nadine? Mbak Nadine kenapa? Kok Mbak Nadine lemes banget? Mbak Nadine baik-baik aja kan? Gimana kandungan kamu? Janinnya tiba-tiba hilang. Mas Isyan, apa ini semua karena teluh yang dari kemarin-kemarin Mbak Nadine alami itu? Astagfirullahaladzim. Bu, kasihan Nadine, Bu. Masya Allah. Ya Allah. Pak, apa maksud mereka? Dia bilang janinnya Nadine itu sudah hilang, Pak. Iya. Aku belum bisa pastiin itu, tapi selama ini yang meneluh Nadine dan yang selalu membuat Nadine menderita adalah Tara. Tara? Iya, Mbak. Mbak Nadine yang sabar ya, Mbak. Allah pasti punya rencana yang lebih indah di balik semua ini. Ini satu pertanda. Kalau kamu, Isyan, memang sudah nggak ditakdirkan untuk bersama Nadine. Buktinya, janin yang nyatuin kalian selama ini hilang begitu aja, nggak tahu kemana. Aku dan Nadine gak akan pernah berpisah, Ma. Bahkan kalaupun janin yang ada dalam kandungan Nadine tiba-tiba benar-benar hilang, kami akan tetap bersama. Kamu jangan sedih, Nadine. Kita pasti akan temukan janin kita yang hilang itu. Kamu jangan sedih lagi, Nadine. Isyan, kali ini aja Mama minta sama kamu. Mumpung janinnya itu sudah hilang. Sudahlah,
Jangan kamu cari lagi janin itu. Dan ini waktunya yang tepat untuk kalian berpisah. Wah, Mbak Nadine itu kan baru aja kehilangan janinnya. Mama harusnya ngertiin dong posisinya Mbak Nadine. Kita kan bisa omongin ini nanti, Ma, kalau kondisinya Mbak Nadine udah tenang, iya kan? Maaf Nadine, Mama harus bicara begini untuk kebaikan kamu. Daripada nanti kamu dan Ishan sudah punya anak lagi, kalian sudah susah untuk berpisah. Ma, tapi aku dan Nadine sangat yakin kalau aku akan menemukan janin itu lagi. Baiklah, aku akan bawa Nadine ke kamar dulu. Ayo. Ishan, tunggu. Nggak ada ceritanya janin yang sudah hilang akan ditemukan lagi. Pakai logika kamu, Ishan. Mbak Nadine itu kan lagi sedih karena baru kehilangan janinnya. Kasihan Mbak Nadine. Sama siapa lagi Mbak Nadine mau ngadu kalau bukan sama kita keluarganya. Mama yakin Nadine, kamu kan masih punya keluarga di dunia ular sana. Kenapa kamu nggak kembali aja ke sana? Ibu yakin pelakunya itu pasti yang neluh Nadine sekarang ini, Pak. Sebaiknya kita tanya langsung ke Nadine. Ya. Ya Allah, Gusti Pangeran. Kenapa orang sebaik Non Nadine banyak sekali cobaannya, Tun? Iya, Mbok. Kasihan ya, Mbok, Non Nadine. Kalau Atun jadi Non Nadine, Atun juga udah gak akan kuat kali, Mbok. Untung Non Nadine itu kuat ya, Mbok. Apa karena Non Nadine itu siluman ya, Mbok? Gak tahu, Tun. Tun, mendingan kita sholat, doain mereka biar ayem, tentrem, kayak dulu-dulu, Tun. Amin. Ayo, Tun. Ayo, Bu. Nadine, aku akan tetap mencintaimu. Apapun yang terjadi di antara kita, Nadine, aku gak akan pergi. Dan kita pasti akan temukan janin kita lagi, Nadine. Paman, Bibi, kenapa kalian kesini? Paman udah dengar semuanya, Nadine. Tolong jangan bawa Nadine dari sini. Dan aku mohon, tolong jangan marah sama mamaku. Aku minta maaf. Ishan, kamu tenang aja. Kami kesini mau bertemu sama Nadine. Karena kami tahu apa yang dirasakan Nadine saat ini. Nadine, kamu yang sabar ya. Bibi dan Paman akan cari tahu di mana hilangnya janin kamu itu. Kira-kira siapa yang ngelakuin ini sama kamu, Nadine? Nadine sih curiga sama Radit, Paman. Tapi Nadine nggak punya bukti. Dan nggak tahu ada di mana janin aku, Paman. Radit, kita harus temuin. Kamu yakin masih mau tetap tinggal di sini, Nadine? Walaupun mertua kamu itu nggak suka sama kamu. Aku akan buat Mama berubah seperti dulu yang sayang sama aku. Ishan, tolong jaga Nadine baik-baik. Bibi dan Paman pergi dulu. Baiklah, Bi.
Kamu nggak ke kantor? Udah siang loh ini. Ya, kalau nggak ada yang nyiapin baju kantor kamu, ya kasih aja Dewi yang nyiapin. Ya udah Dewi, kamu siapin baju kantornya Ihsan. Tapi Mah, Dewi, gak apa-apa kamu aja yang siapin baju buat Ihsan ya. Ma, hari ini aku nggak mau ke kantor. Nadine lagi nggak sehat, jadi aku ingin menemani Nadine saja. Ihsan, lama-lama perusahaan ini gulung tikar kalau kamu nggak pernah mau ke kantor. Pokoknya hari ini kamu harus ke kantor. Sayang, kamu ke kantor aja ya. Perusahaan lagi butuh kamu. Masalah aku, kamu tenang aja. Aku bisa urus masalahku, ya. Kamu yakin, Nadine? Dewi, siapin baju-baju kantor Ihsan. Iya, Mbak. Ya udah. Sini Mas, biar aku rapihin. Tembang itu.